Film ini adalah mahakarya tentang storytelling. Yes, akhirnya yang dinanti-nantikan rilis juga di bioskop ya. Apalagi kalau bukan The Odyssey, film terbarunya Christopher Nolan yang pokoknya tonton ini di IMAX, atau kalau di kota lu nggak ada IMAX, cari bioskop dengan visual dan sound system paling mantap. Terutama sound system sih, karena The Odyssey ini bener-bener mengedepankan sound. Jadi lu harus nonton di bioskop yang soundnya tuh paling duar. Kalau dari ceritanya, film ini ngangkat epos mitologi Yunani kuno, judulnya itu Odyssey, yang disampaikan sama Homer lebih dari 2000 tahunan yang lalu. Dan setelah nonton gue yakin sih emang ada alasan kuat kenapa di film terbarunya ini Nolan memilih buat ngangkat soal epos, soal mitologi, which is itu bentuk literatur yang ya bisa dibilang nggak memberatkan di sisi fakta ya, bukan kayak catatan sejarah beneran atau biografi let's say kayak Oppenheimer kemarin. Karena kali ini Nolan tuh pengen ngeksplorasi gimana sih proses sebuah cerita itu terbentuk. Cerita-cerita yang pada penyebarannya itu banyak pakai kata-kata konon katanya, menurut si ini, menurut si itu. Dan pada saat cerita itu disusun, yang namanya bias personal itu akan sangat kuat menentukan arah ceritanya kemana. Jadi bisa dibilang ini adalah semacam tribute ke proses storytelling itu sendiri. Dan gue ngerasa di sini Nolan akhirnya tuh kayak menyempurnakan apa yang sepanjang karirnya itu udah dia latih ya. Satu hal yang identik sama Nolan kan adalah narasi yang non-linear. Dan di Odyssey ini buat gue adalah karyanya dia yang paling pas, yang paling berjodoh lah ibaratnya sama format penceritaan non-linear. Bahkan sebenarnya gue percaya kalau di Odyssey itu emang sesuatu yang dari awal udah mempengaruhi cara Nolan untuk bercerita. Jadi mungkin aja dulu tuh dia menemukan Odyssey and then dia bercita-cita, oke, suatu hari gue akan bikin film tentang ini, gue akan latihan teknik bercerita non-linear, dan suatu hari di saat gue udah siap, gue filmin di Odyssey. Lengkapnya nanti kayaknya bakalan dibahas di video tersendiri sih, mungkin ya, insya Allah. Nggak tahu antara gue sama Arya yang akan ngulik itu nanti di video. Cuman gimana di Odyssey itu adalah sesuatu yang emang dari awal menginspirasi Nolan untuk bercerita, untuk mengambil langkah sebagai seorang storyteller, sebagai sutradara, itu nanti akan kita bahas sendiri ya. Nah di sini bentuk alur non-linear tuh cocok banget karena bukan sebatas kayak gaya-gayaan atau alat biar plot twistnya itu makin nendang, tapi ya itu dipakai untuk ngepotret proses penciptaan dan penyebaran cerita. Coba lu pakai sudut pandang seperti ini. Anggap lu lagi mendengar gosip tentang salah seorang temen lu, sebut aja namanya Tarjo gitulah ya. Kan lu akan mendengar cerita soal Tarjo dari berbagai macam sumber, dan itu nggak urut kan. Nggak yang kemudian misalkan lu tanya ke teman lu, si Tarjo tuh sebenarnya gimana sih orangnya, terus dia akan bercerita, oh dia tuh dulu lahirnya begini, pas SD kayak gini, SMP begini, terus urut. Itu kan nggak mungkin ya. Lu tanya ke si A, Tarjo gimana, bisa jadi dia cerita soal peristiwa yang baru berlangsung semalam. Terus lu tanya si B, Tarjo gimana, mungkin dia akan flashback dulu 10 tahun yang lalu tuh Tarjo orangnya kayak gini. Proses penyebaran cerita kan kayak gitu ya, random, nggak urut, dan nantinya si pendengar cerita itulah yang akan menyusun keping-keping cerita itu tadi jadi satu gambaran besar. Oh ternyata si Tarjo tuh seperti ini. Atau kalau di film ini, oh ternyata Odysseus yang diperanin Matt Damon itu karakternya begini begitu. Banyak cerita dari sana sini, simpang siur kebenarannya, versinya bisa beda-beda, bisa berlawanan banget. Because that's how mythological story works. Kayak di sini lu akan ngeliat tentang Odysseus, Raja Itaca yang udah ninggalin kerajaannya tuh selama 20 tahunan lebih buat mimpin pasukannya di perang Troya. Dan selama dia pergi itu banyak muncul pertanyaan, emang bener ya Odysseus itu punya ide jenius dengan taktik kuda Troya yang bikin dia tuh memenangkan pertarungan. Terus kemana dia habis itu? Kok belum pulang-pulang? Masih hidupkah? Benerkah dia di penjara? Atau katanya dia udah mati? Kenapa kalau dia masih hidup dia nggak pulang-pulang di saat istrinya Penelope yang diperanin Anne Hathaway itu lagi pusing karena ada ratusan cowok berusaha untuk melamar dia, termasuk Antinous yang diperanin Robert Pattinson. Anaknya juga Telemachus yang diperanin Tom Holland tuh bingung, ini kenapa bapak gua nggak pulang-pulang? Jangan-jangan dia lupa rumahnya atau gimana? Kabarnya itu simpang siur. Dan itu yang jadi kekuatan naskahnya. BTW di sini Nolan nulis naskahnya sendiri dan dia itu ngeberatin di dialog, dan lewat dialog itulah lu akan dapat berbagai macam perintilan-perintilan info tentang dunianya. Jadi kalau mungkin lu sama sekali buta soal Greek mitologi, lu mesti lebih pay attention soal apa aja sih yang diomongin sama karakternya. Karena mereka banyak nyebutin peristiwa-peristiwa yang nggak ditampilin secara visual. Oh ada si ini, ada si itu, dulu begini, dulu begitu. Lu mesti pay attention lebih. Nah dan lewat dialog itu Nolan itu ngasih ruang buat banyak karakternya ngebagiin perspektif mereka tentang Odysseus. Si istri ngebagiin cerita tentang suaminya, temennya Odysseus pada saat perang Troya juga ngebagiin cerita. Even nanti akan ada scene dimana prajurit-prajuritnya Odysseus yang udah gugur itu hidup lagi dan mereka berbagi soal perspektif mereka sendiri. Dan gak semuanya itu sama. Ada yang bilang Odysseus adalah pria sejati, gentleman. Ada yang bilang dia pahlawan
pahlawan, pemimpin yang hebat. Tapi ada juga yang ngomong, wah dia tuh nggak jelas, dia nggak peduli sama prajuritnya. Bahkan nanti ada juga yang ngasih cap Odysseus itu adalah seorang pembawa maut, sosok yang mengerikan. Beda-beda. Itulah the art of storytelling. Nolan ngasih lihat di sini gimana sih sebuah cerita, sebuah legenda, sebuah mitologi itu dibentuk. Prosesnya kayak gini. Dan seperti biasa ya, Nolan di sini nggak pakai perspektif yang shallow soal sosok pahlawan, sama kayak yang udah dia lakuin di banyak filmnya, termasuk The Dark Knight, Dunkirk, Oppenheimer juga. Karakter utamanya itu nggak akan kemudian diagung-agungkan sebagai pahlawan. Daripada ngasih lihat gimana si Odysseus itu keren banget pada saat perang, dia itu jagoan, Nolan lebih fokus untuk ngasih lihat kondisi abis perang, dimana perang itu tai banget lah pokoknya. Perang itu nggak akan bikin siapapun bahagia, siapapun berjaya. Yang ada habis perang muncul lebih banyak kekacauan. Bisa ada pemberontakan, bisa ada kematian lain, bisa ada PTSD. Pokoknya di sini intinya Nolan pengen ngasih lihat kalau yang namanya epos mitologi itu emang cenderung mengagungkan yang namanya pahlawan. But in reality, daripada ngelahirin sosok pahlawan atau kejayaan, perang itu cuman ngebawa penderitaan. Dan si Odysseus ini sebenarnya mirip ya sama kebanyakan protagonis Nolan di film-film sebelumnya, terutama Oppenheimer sih. Oppenheimer sama Odysseus itu adalah karakter yang, at least dari sudut pandangnya Nolan ya, karakter yang sama-sama mempertanyakan, mengkhawatirkan legacy yang mereka tinggalin di dunia. Oppenheimer tuh, aduh gimana nih kalau gue justru mendatangkan kehancuran buat dunia, di masa depan nanti manusia justru saling bunuh, di saat sebenarnya yang pengen gue lakuin adalah menyelamatkan mereka. Stres dia. Odysseus sama, dia berangkat perang pengen ngasih kejayaan ke rajanya, ke Agamemnon, pengen membela kebenaran mungkin ya, tapi seiring waktu yang dia rasain justru kayaknya gue cuman ngebawa kematian deh. Dan dari situ nanti Nolan ngasih plot twist yang gue keren banget sih. Jangan lu bayangin plot twist kayak mungkin kebanyakan filmnya Nolan ya, kayak di Memento misalkan, ternyata kayak gini, atau di Prestige, ternyata dia pakai cloning. Nggak, ini plot twist yang mungkin lu nggak akan sadar bahwa dia adalah plot twist karena nggak di jeng-jeng gitu. Nggak, ini plot twist yang ya udah ngalir gitu aja. Tapi kalau lu pay attention ke dialognya, lu akan nyadar, wow, ternyata yang selama ini dimaksud sebagai X adalah itu. Dan kalau ngomongin dunia di Odyssey ya, dia kan emang dunia yang ajaib tuh. Ada para dewa, ada para monster. Cuman di sini Nolan pakai perspektif yang lebih realistis. Ya lu tetap akan lihat beberapa makhluk mitologi di sini, sure, tapi nggak secara rutin. Nggak yang kemudian lu jalan dikit terus ada naga, ada Leviathan gitu, enggak. Atau tiba-tiba Zeus turun ke bumi, enggak kayak gitu. Ini bukan Hercules. Karena yang Nolan pakai adalah perspektif manusia biasa. Di mata manusia biasa kan dewa nggak turun secara reguler ke dunia ya. Manusia tuh tahu kalau namanya monster itu ada di dunia ini, yang namanya penyihir itu ada, dewa sering nyamar jadi manusia, tapi nggak setiap hari mereka bisa ketemu sama dewa. Dan dari kacamata orang-orang biasa inilah yang namanya cerita, yang namanya mitologi, epos itu mulai terbentuk. Yang mereka cuma bisa bercerita dengan konon si Odysseus itu sering disamperin sama Athena, konon si Odysseus itu bikin Poseidon marah, diberkati sama Zeus, ketemu sama Hades dan segala macam. Makanya sinematografi film ini yang lagi-lagi itu digarap sama Hote van Hoytema ya, itu bukan fokus ke ngasih lihat dunia yang warna-warni penuh dengan keajaiban, magical being dan lain-lain. Yang sering dia kasih lihat adalah landscape yang gede banget, yang megah banget, yang tujuannya adalah ngasih lihat gimana manusia itu kalau ditaruh di dunia yang seluas itu, di dunia yang penuh dengan keajaiban, itu kelihatan kecil banget. Even lu misalkan adalah Odysseus yang dianggap pahlawan, dianggap jagoan, keren banget, kuat banget, dia ditaruh di tengah pantai, udah kelihatan kecil, kayak nggak ada maknanya men. Dan sekalinya manusia itu ketemu sama fenomena yang bisa dibilang ajaib, yang muncul itu bukan kayak wow gila keren banget, tapi ketakutan. Kan realistisnya kayak gitu ya. Yang realistis adalah lu sebagai manusia biasa lagi berpetualang gitu, terus kemudian ketemu sama serpent gitu misal, kan takut, bukan yang wow naga, enggak, lu pasti takut, lu pasti serem ngerasanya. Dan dari situ lu akan ngeliat kisi-kisi gimana sih kalau seorang Christopher Nolan bikin horor. Horor itu genre yang sampai sekarang belum disentuh sama sekali secara resmi ya sama Nolan. Tapi dia udah berkali-kali tuh ngomong kalau ya suatu hari gue tertarik bikin film horor, dan gue sangat nungguin itu. Dan di Odyssey ngasih kisi-kisi kira-kira kalau Nolan bikin horor tuh kayak gini loh. Lu akan ngelihat tanda-tanda itu di beberapa titik. Misalkan pada saat Odysseus sama pasukannya ketemu sama Cyclops, atau pada saat mereka tuh dijebak sama Circe, seorang penyihir yang ya nggak akan gua spill, tapi intinya dia tuh akan ngasih pemandangan yang disturbing banget, yang itu ngingetin ke film-film body horror. Serius, di scene itu Nolan ngasih lihat gimana cara bikin body horror yang disturbing. Dia pakai praktikal loh di situ, bukan pakai CGI, makanya kelihatan convincing banget, kelihatan serem. Terus di adegan pada saat mereka ketemu Cyclops tadi juga lu akan dikasih dengar sound effect yang bener-bener bikin merinding. Ada nanti scene dimana Cyclopsnya tuh teriak wah gitu. Udah sering kita mendengar teriakan
teriakan monster di film blockbuster atau film horor atau apa, tapi belum pernah gue denger teriakan monster yang seserem ini. Campur aduk antara serem, tragis, sakit, itu semua campur aduk jadi satu. Tapi kita ngomongin soal suara dulu nih. Tadi kan di awal gue udah bilang ya, tonton film ini di bioskop yang sound systemnya keren, karena emang The Odyssey bener-bener menitik beratkan pada suara. Ada berbagai macam jenis suara yang akan lu denger. Tadi suara Cyclops, terus suara ombak yang bener-bener mencekam di saat Odysseus dan pasukannya itu berlayar. Tapi satu jenis suara yang buat gua paling berkesan adalah suara ini, bowstring, senar panah. Jadi Odysseus itu jago manah, dan sebelum memanah, misalkan berburu nih, dia akan metik senar itu dulu. Tujuannya adalah biar si buruan itu tahu kalau dia mau dipanah, karena Odysseus ngerasa itu cara yang fair. Buat si Odysseus, kalau dia itu diam-diam memanah buruannya, manah rusak gitu misalkan, tanpa ngasih aba-aba, itu dia nggak adil, dia pecundang. Jadi dari awal tuh udah di-build, Odysseus suka memetik senar panahnya, dan suara petikan sederhana itu, satu suara itu, teng, itu nanti di belakang bakal ngasih emotional impact yang gede banget. Overall sekali lagi ya, The Odyssey itu bercerita tentang cerita. Sound itu adalah salah satu tools, alat yang bisa dipakai oleh seorang pencerita untuk menguatkan cerita dia. Oke, nanti lu akan ngeliat ada karakter pencerita, penyair yang disebut Bard ya, yang diperanin Travis Scott. Dia itu kan pada saat lagi bercerita, dia akan ngetok-ngetokin tongkatnya tuh, tang tang tang. Nah, itu tongkat diketuk-ketukin bukan biar gaya-gayaan doang, tapi untuk menguatkan cerita yang dia sampaikan, menegaskan kalau ini adalah epic yang keren banget. Sama kayak Nolan di sini. Dia pakai sound, cuman bedanya ini dengan cara yang lebih modern sebagai seorang sutradara. Jadi buat gue Nolan di sini sama kayak Homer, seorang pencerita yang lagi menyiarkan, menyampaikan cerita versi dia soal Odysseus. Kalau misalkan ada beberapa perbedaan dengan yang kita ketahui bersama, mau itu dari alurnya atau dari physical appearance tokoh-tokohnya, ya karena itu emang versinya Nolan. Di setiap versi cerita itu pasti beda-beda, nggak mungkin sama persis, ada yang simpang siur, dan itu wajar. Itulah the art of storytelling, guys. Oke, so buat The Odyssey skornya, wah ini langsung sajalah 9,5 dari 10. Ini adalah film terbaik 2026 sejauh ini versi gue. Kenapa nggak gue kasih skor perfect 10 dari 10 gitu misalkan? Karena ya sejujurnya tetap ada beberapa celah di sini. Satu sebenarnya sih, bukan beberapa ya, tapi satu. Nolan itu setelah bertahun-tahun makin bagus ya. Dibandingin misal pada saat era dia bikin The Prestige atau bikin Inception, sekarang tuh dia makin matang lah sebagai sutradara. Cuma ada satu hal yang bahkan setelah bertahun-tahun belum meningkat, yaitu gimana dia ngedirect adegan hand to hand combat, pukul-pukulan. Itu kan dari dulu kelemahan dia di The Dark Knight kayak gitu. Lu perhatiin Dark Knight Rises deh, Batman lawan Bane itu kan cupu banget ya. Di sini sama, pada saat lagi hand to hand combat gue masih ngerasa oke, mungkin nggak sejelek dulu, tapi untuk ukuran Nolan mestinya bisa lebih bagus nih, baik dari pilihan shotnya atau dari editingnya yang kadang tuh bikin gue pusing, ini sebenarnya yang lagi terjadi itu apa ya. Tapi itu bukan sesuatu yang fatal lah, itu cuman menghalangi gue untuk memberikan skor sempurna ke The Odyssey. That's it. Nggak bikin kemudian pengalaman menontonnya jadi turun drastis tuh sama sekali nggak. Jadi silahkan tonton film ini di bioskop paling mantap di kota lu. Dan buat yang udah nonton, silakan bagikan pendapat kalian, review kalian, opini kalian soal The Odyssey. Share bebas di kolom komentar. Oke, alright, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review berikutnya.